didukung oleh Jujur, Top Coffee memang enak. Saatnya bicara jujur, berani. Ya, beberapa kemudian untuk satu kasus ini kami KPK terima maaf. Sementara untuk perkara AS dan DW putusan seperti itu tidak ada, sehingga prosesnya tentunya akan tetap berjalan. Pemirsa, untuk pertama kalinya ratusan pegawai KPK melakukan unjuk rasa. Ini terkait pelimpahan kasus Budi Gunawan dari KPK menuju ke Kejaksaan Agung. Nah, sementara itu Istana memastikan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan mengintervensi atau mencampuri proses hukum yang terjadi ataupun pelimpahan berkas Budi Gunawan. Ada yang sedikit mengusik ketika karyawan KPK memprotes keputusan pimpinannya yang menyerahkan kasus Komjen Pol Budi Gunawan ke Kejaksaan. Pelaksana tugas Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki ikut dalam protes anak buahnya, bahkan menandatangani spanduk penolakan. Padahal Ruki pula yang sudah menyatakan KPK kalah dalam kasus Komjen BG, kekalahan pertama KPK. Liga Pemberantasan Korupsi harus bicara untuk satu kasus ini. Kami KPK terima kalah, tapi tidak berarti harus menyerah. Masih ada banyak kasus yang di tangan kami saja, masih ada 36 yang harus kami selesaikan. Meski menegaskan masih banyak tugas KPK lainnya, pernyataan PLT Ketua KPK ini mengundang reaksi negatif. Bahkan keputusan melimpahkan kasus Komjen BG Kejaksaan dianggap sebagai langkah mundur KPK yang sangat mengecewakan. Kejaksaan sendiri sudah mengirimkan sinyal akan menyerahkan kasus ini ke kepolisian. Ini sungguh ironis karena kepolisian sudah menyatakan Komjen BG bersih, sehingga penyelesaian di tangan Polri sangat diragukan. Saya pikir ini presiden buruk dan sekaligus kita bisa katakan ini babak bagi penuntasan kasus Budi Gunawan yang menurut dugaan kami besar kemungkinan kasusnya akan dihentikan kalau itu dilimpahkan pada kejaksaan maupun kepolisian. Tentu saja langkah ini mengecewakan bagi kami di ICW dan juga koalisi masyarakat sipil. Kenapa kami kecewa? Pertama, KPK begitu mudah menyerah gitu ya, padahal dia masih bisa melakukan upaya hukum, misalnya peninjauan kembali dalam perkara pra-peradilan Budi Gunawan ini. Bukan hanya Emerson yang kecewa, karena apa yang ditunjukkan oleh karyawan KPK juga merupakan ekspresi kekecewaan atas pelimpahan kasus. Mereka tidak rela jika di balik penyerahan kasus Komjen BG ada kesepakatan tertentu. Dan saya juga yakin, seyakin-yakinnya, mereka tidak pernah mau kasusnya dibarter atau dibergen demi untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Tidak ada yang mau satu orang pun di gedung ini yang menyelamatkan perutnya sendiri demi menggadaikan kehormatannya. Kini nasi telah menjadi bubur. Kasus Komjen Pol Budi Gunawan telah dilimpahkan ke Kejaksaan meski berkas-berkasnya belum diserahkan. Menarik untuk ditunggu apakah Kejaksaan benar-benar akan melimpahkan lagi kepada polisi atau akan melakukan penyelidikannya sendiri. Tim Liputan, Metro TV. Ya pemirsa, langsung saja saya mulai perbincangan. Saya akan bertanya ke Pak Jaya dulu, pakar hukum pidana. Anda melihat ini memang masih ada pro dan kontra, apakah dilimpahkan ke Kejaksaan atau tidak? Anda melihat sebenarnya perlu atau tidak dilimpahkan ke Kejaksaan? Kalau yang saya lihat, statement atau apa yang disampaikan oleh Pak Taufikur Rahman Ruki, permasalahan Komjen BG yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, itu adalah satu tindakan menurut kami sangat ngawur dan sangat tidak tepat, serta berlawanan sama sekali dengan kita ketahui bahwa KPK sebagai institusi penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi
diberikan oleh undang-undang kewenangan yang luar biasa, ya, termasuk kewenangan menyadap serta track record KPK yang sampai saat ini bagi siapa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tidak pernah diterbitkan SP3 serta dalam proses peradilan tidak ada satupun terdakwa itu yang bisa bebas, baik itu bebas murni, fresh maupun lepas dari segala tuntutan hukum atau konservan rex provoking. Nah, kita juga dikaitkan dengan fungsi dan kewenangan KPK sesuai dengan Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002. Justru yang mempunyai kewenangan untuk melakukan fungsi koordinasi, fungsi supervisi, termasuk yang lain-lain yang melebihi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik di kepolisian maupun kejaksaan, termasuk untuk penyadapan, pemblokiran rekening bank, terus untuk melakukan penyitaan, penggeledahan tanpa izin, perlu melalui proses izin ketua pengadilan SMART. Nah, dengan ini ada hal yang menurut kami sangat terbalik. Sangat terbalik. Tapi permasalahannya begini Pak Jaya, bahwa putusan pra-peradilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah, begitu ya. Otomatis status tersangkanya dibatalkan. Tidak ada mekanisme SP3 di KPK sehingga seolah-olah ini diharuskan untuk dilimpahkan ke institusi penegak hukum lain yang punya mekanisme seperti itu. Betul atau tidak? Ini adalah langkah yang harus dilakukan karena aturan hukumnya demikian, karena tidak ada SP3. Justru dan ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh Pak Ruki bahwa kita angkat tangan, kita menyatakan kalah. Ini kan bukan pertandingan bola, ini proses penegakan hukum, ya kan? Nah, dalam arti kalau sampai setelah ada putusan pra-peradilan yang sifatnya final and binding, ya, di dalam kita kaitkan dengan sprindik dari KPK, kan disebut misalnya menyangkut gratifikasi tahun 2003 atau 2004 dan lain-lain. Kan sebenarnya banyak kasus-kasus lain, memang ini kelemahan KPK juga, tidak pernah diperinci yang disebut kasus lain-lain itu apa. Kan bisa saja kasus yang lain-lain ini bisa dikembali oleh KPK. Kenapa harus terpaku seperti itu? Oke, jadi menurut Anda bahwa pra-peradilan ini tunggu final dan mengikat yaitu di PK, di MA begitu? Nah, kalau menurut KUHP, putusan tingkat pertama itu sudah merupakan putusan final dan mengikat. Ya, cuman harus kami sampaikan bahwa yang menjadi Sarpin effect, Hakim Tunggal Sarpin ini sudah melakukan penafsiran terhadap ketentuan hukum acara pidana yang sebenarnya itu dilarang. Dan kemudian membentuk norma, menyatakan bahwa penetapan tersangka juga masuk dalam ruang lingkup daripada Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Ya. Nah, kalau itu diperkenankan, nanti semua hakim akan bikin ketentuan seperti itu. Satu ya. Yang poin kedua, bahwa dengan adanya putusan Hakim Sarpin yang disebut sebagai Sarpin effect, itu juga akan menjadi bumerang bagi penyidik pihak kepolisian, penyidik dari kejaksaan maupun KPK, bahwa setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka, mereka akan mengajukan pra-peradilan. Ini kan sesuatu pekerjaan yang sangat melanggar asas proses peradilan yang cepat, sederhana, dan murah. Ya, itu akan jadi bumerang. Jadi bukan merupakan kita katakan kemenangan pihak BG atau apa, justru bagi bumerang. Dan dalam hal ini menurut kami seharusnya pihak KPK ataupun misalnya Mahkamah Agung menyarankan kepada KPK untuk minta fatwa Mahkamah Agung untuk menjembatani satu putusan yang sebenarnya melanggar ketentuan hukum acara pidana itu sendiri. Oke, itu salah satu langkah yang bisa dilakukan ya. Pak Halis, ini masih pro dan kontra, tapi ada kekhawatiran di publik bahwa ketika ini dilimpahkan ke kejaksaan, lalu kemudian kasus ini dimentahkan begitu saja. Walaupun sudah disebut jangan ada kecurigaan begitu ya, tapi ada kecurigaan publik begitu. Nah, Anda menanggapinya seperti apa? Apakah hal seperti itu mungkin terjadi di dalam tubuh kejaksaan? Pertama saya ingin melihat dulu sejarah dari penyidikan kasusnya BG ya, di mana ada gonjang-ganjing yang luar biasa, kriminalisasi kepolisian, kemudian kriminalisasi di KPK gitu. Kemudian terakhir itu ada putusan dari pra-peradilan. Saya mencoba memaknai bahwa penyerahan perkara dari KPK kepada kejaksaan ini adalah dalam rangka kejaksaanlah sebagai lembaga penegak hukum yang netral ketika ini. Kita lihat di situ.
Hanya saja menjadi masalah sekarang bila mana Jaksa Agung menyampaikan statement perkaranya akan dilimpahkan ke kepolisian. Ya. Nah, dengan alasan yang disampaikan oleh Jaksa Agung sangat sederhana sekali dalam rangka efektivitas. Ya. Saya kira sesuatu alasan yang barangkali tidak tepat ya. Karena parameter dari satu penegakan hukum itu hanya dua, proporsional dan profesional. Saat inilah kejaksaan bisa menunjukkan kredibilitasnya bahwa dia memang lembaga yang bisa bekerja secara proporsional dan profesional. Menunjukkan kepada publik bahwa bila mana perkara BG ada di tangan kejaksaan benar-benar akan melakukan penyidikan secara adil untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Benarkah perkara BG ini tidak cukup bukti? Atau benarkah perkara ini layak untuk diajukan kepada penuntutan? Jadi saya melihat penyerahan KPK kepada kejaksaan semata-mata karena kejahsaanlah lembaga yang netral ketika ini. Tapi artinya pada saat dilimpahkan kejaksaan, apa proses yang akan dilakukan? Dimulai dari awal penyelidikan atau kemudian juga dengan berkas-berkas yang ada memulai dari titik terakhir KPK atau bagaimana itu? Kejaksaan wajib untuk meneliti, memperhatikan dengan cermat berkas perkara yang sudah dibuat oleh KPK. Saya katakan wajib meneliti karena kejaksaan harus memulai dari itu. Seperti apakah penyidikan yang dilakukan oleh KPK, alat bukti apakah yang ada, sampai sejauh manakah keterlibatan tersangka dalam perkara ini. Nah ini bisa secara transparansi disampaikan kejaksaan kepada publik gitu. Sehingga tidak seperti sekarang orang semua menjadi bertanya-tanya, orang semua menjadi curiga. Wajar dong kalau curiga ketika ini. Saya saja jadi curiga juga ya Pak ya? Curiga sih boleh toh, nuduh yang nggak boleh. Iya, curiga karena sudah ada sinyal yang kuat bahwa kasus ini dari kejaksaan akan diserahkan ke kepolisian. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh Komisi Kejaksaan sebenarnya untuk mengawasi prosesnya nanti yang ada di dalam? Nanti kita akan bahas, namun setelah jeda berikut ini kita harus tahan dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Pagi akan segera kembali.